Perkenalkan, nama saya Yulita Rosanda Batu dengan NIM 2201140027. Di sini saya akan membahas materi mengenai esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6 untuk memenuhi tugas resum mata kuliah pendidikan IPS. Esensi kurikulum IPS berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Yang pertama itu identifikasi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam KTSP 2006 kelas 5 dan 6. Dalam KTSP tahun 2006 menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai serta mengkaji seperangkat fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, kemampuan dan analis dan keterampilan intelektual personal yang berkaitan dengan isu sosial. Keterkaitan peristiwa dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPS adalah karena salah satu tujuan pembelajaran IPS di SD di sini menghasilkan siswa yang percaya diri dalam melakukan perannya sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Dalam menentukan konteks atau isi bahan ajar, sebagai seorang guru, keterampilan dalam mengelola suatu peristiwa menjadi suatu generalisasi yang siap disampaikan kepada siswa sangat dibutuhkan karena tidak semua fakta-fakta yang terkandung dalam peristiwa layak dan berkaitan dengan kurikulum IPS tahun 2006. Yang kedua, nilai-nilai dalam sikap serta keterampilan intelektual analisis personal dan sosial IPS 2006 kelas. Yang pertama itu nilai dan sikap dalam kurikulum IPS 2006 kelas 5 dan 6. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang B itu nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatannya. Yang C itu nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas 5 dan 6. Di sini menurut Gross menjelaskan bahwa suatu hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan IPS adalah segala tingkatan dan jenjang pendidikan adalah pendidikan nilai atau pendidikan moral. Ada 3 penjelasan tingkat tumbuhnya kesedaran nilai dari Kolbank secara singkat, yaitu ada tingkat pre-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Selain itu, ada pun beberapa teori pembentukan sikap yang perlu diketahui oleh seorang guru. Yang pertama itu ada theoretic of learning. Menurut teori ini, proses belajar sangat penting, artinya dalam pembentukan sikap. Yang kedua itu modeling teoretik. Di sini sikap tumbuh dengan cara dipelajari langsung dengan mengamati kegiatan perilaku orang yang dijadikan model atau contoh. Yang ketiga itu balance of theoretic atau teori keseimbangan. Teori ini dikembangkan oleh Heider. Menurut teori ini, perolehan informasi yang mampu memperluas wawasan dan mendukung persoalan pada proporsi yang tepat sangat penting dalam rangka mencapai keseimbangan. Kemudian ada kemampuan yang pertama itu kemampuan intelektual, yaitu kemampuan analisis, keterampilan berpikir. Yang kedua itu keterampilan personal, keterampilan yang dibutuhkan tiap siswa khususnya dalam mempelajari IPS dalam prosesnya seperti dalam membaca peta. Dan yang ketiga itu keterampilan sosial, yaitu kumpulan perorangan dalam interaksi dengan tatap muka, menyadari hubungannya sendiri, menyadari sifat keanggotaannya, dan mendapat kepuasan dalam partisipasinya. Dan yang ketiga itu contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan, yaitu intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD 2006 kelas 5 dan 6. Peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi serta nilai, sikap, dan keterampilan itu tidak dapat dipisahkan karena memang semua aspek tersebut terikat dalam struktur pendidikan IPS. Pengembangan kurikulum yang melaksanakan prinsip tersebut di atas selanjutnya akan terlihat dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam praktik KBM, sesungguhnya kenyataan adanya keterkaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.